Enggak. Saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Jadi disampaikan juga nggak Pak? Soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Tapi Pak ada yang Bapak sampaikan. Lalu utangnya Pak? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak. Nah itu dia, karena banyak pertanyaan publik kan, mengapa kemudian sejumlah orang ini dipanggil mendadak ke istana, gitu kan? Apakah kemudian akan membahas mengenai penyelesaian hutang dari WUS? Pak Rian, kalau tadi kemudian kita sudah dengarkan Bang Herzaki seperti apa, ya memang ada negosiasi ke arah sana, keterlibatan APBN untuk membayar ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak? Pertama, memang sejak tahun 2021 ada Perpres 93 yang merubah Perpres 107 2015 yang sebelumnya itu nggak pakai APBN jadi APBN. Pak Jokowi ngubah sendiri itu. Tapi pada intinya adalah bahwa yang disampaikan oleh Pak Ahy tadi betul, pemerintah itu hadir, tapi hadirnya nggak serta-merta. Lagi-lagi saya ulang. Ini adalah hutang B2B, business to business. Kalau kayak gini, biarkan yang namanya KCIC atasi. Apalagi dirutnya PT KAI ya, Pak Bobi kemarin diskusi dengan Pak Presiden langsung loh. Nggak semua dirut BUMN itu bisa dengan Presiden. Artinya itu Presiden tahu beliau bisa. Jadi namanya prinsip subsidiaritas. Kalau suatu bisa dikerjakan di level yang paling bawah saja. Pemerintah jangan ikut repot-repot. Apabila udah mentok baru ke sini dan paling tinggi siapa? Dan antara ada Pak Rosan, Pak Oska, Pak Doni, Pak Pandu, itu bisa. Jadi jangan bikin susah yang lain-lain. Jadi saran saya janganlah jadi heboh. Kenapa? Ini bisa selesaikan. Saya juga katakan ada 3 cara selesaikan. Nomor 1. Dulu kan konsepnya itu di Walini perpergiannya. Jadi itu udah revitalisasi. Kenapa Walini? Karena itu punya BUMN. Jadi kan Walini itu sebagai sebuah katakanlah BSD baru. Itu dijual itu bisa bayar ini. Karena bayar utang itu, bayar kembali modal itu nggak bisa dari proses ini. Nah kemudian kedua, tadi sebutkan bisa itu di-earmark dengan proyek yang lebih panjang lagi. Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi. Tapi nggak itu aja. Jadi ke depan ini harusnya yang namanya KCIC ini bisa mengambil proyek-proyek kereta cepat di mana? Vietnam, Myanmar, Kamboja, bahkan Thailand. Kenapa? Dekat dengan China. Dan kalau di sini itu lebih mudah. Kita kan partner China juga. Jadi dengan demikian jangan buru-buru, pemerintah negosiasi. Janganlah, jangan kasih kerjaan banyak pada Pak Presiden, jangan. Biar Pak Bobi dan timnya dan KCIC bisa. Kenapa? Dia very professional. Percayakan saja. Yang penting kita dukung. Jangan jadikan ribut ini. Sudah, jadi jangan heboh gitu loh. Kenapa? Bisa. Kenapa gini? Karena pemerintah Cina ya, kalau mereka udah delegasi ke bisnisnya, mereka kasih bisnis dulu. Dan kedua, kalau nanti APBN keluar lagi ya, itu nanti pemerintah dikritik lagi, capek nanti kita kasih sama Presiden. Sudah banyak PR-nya gitu ya. Jadi betul katakan tadi, bagaimana dengan kereta api dari Jakarta ke Surabaya, ke Banyuwangi ya, itu bagian dari earmarking policy di sini. Jadi policy untuk namanya utang KCIC ini belum public policy tapi masih private policy. Apa? Corporate to corporate. Nah kita gimana? Kita support. Kenapa? Biarkan teman-teman bekerja. Apalagi ya, kan ada isu kan, bahwa ternyata ada penggelembungan markup, ya diaudit lagi. Siapa tahu memang menggelembung, jadi kurang lagi. Lebih enak kan, jadi semuanya pakai pendekatan manajemen, jangan main politik. Tapi nanti. Artinya diselesaikan dulu fokus nih pada WUS Jakarta Bandung dulu, cara penyelesaian seperti apa gitu ya, dan juga biarkan kemudian bisnis to bisnis ini betul-betul bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kalau tadi kok nampaknya hingga saat ini kok pemerintah masih ingin hadir untuk mencari solusi, bukankah restrukturisasi sudah dijalankan? Begini, karena ini pemahaman saya. Mungkin para tim staf ahlinya, para menteri, bahkan staf ahli Pak Presiden ini inputnya tidak jos gitu loh. Waduh. Kenapa? Pak, kalau gitu harus turun. Sudahlah, kalau saya, Pak,
kita kasih yang namanya teman-teman profesional di KCIC untuk mengerjakannya. Karena kalau sampai pemerintah sebagai bapaknya ambil alih, sama dengan tidak menghormati teman-teman yang profesional. Dan kedua, begini loh. Kalau KCIC nyelesaikan kemudian nggak berhasil kan, ada bapaknya kan ya. Baru kemudian. Tapi kalau bapaknya nggak berhasil, nggak ada yang nolongin nanti kan. Ini mentok ini. Jangan di dalam strategi policy antar negara pun itu jangan dulu. Pemerintah hadir itu tidak dengan cara politik. Ada cara dengan cara namanya beri subsidiaritas. Sana dulu ya. Oke. Itu namanya. Nah, Oke, itu dengan dia. memanggil Pak Jonan kemarin, apakah ini ada indikasi untuk bisa dibilang pemerintah juga ikut campur untuk dalam penyelesaian kasus ini? Wah itu saya nggak tahu karena saya nggak ikut Pak Jonan waktu itu ya. Tapi menurut saya gini, waktu itu Pak Jonan mungkin nggak inform ya. Pak Jonan kan beliau nggak setuju karena ini setelah kesana nggak bakal balik gitu ya. Iya. Memang di mana-mana kereta cepat nggak bisa balik dari tiket untuk operasional. Maka dibilang tadi di dalam KCIC itu ada konsorsium PTPN 8. Dia punya lahan Walini. Digedein tuh jadi kota baru. Ini buat bayar utang. Cuman kalau dihitung di sini ya nggak bisa. Nah tapi ada satu skenario ketiga yang saya belum sampaikan itu ya. Jadi bisa saja ini cara baru. Ya. Di Tegaluar itu, aduh itu adalah hanya Pemprov itu. Gede banget. Itu dikonsesikan aja untuk Disneyland. Minta misalnya Pak Trump ke sini. Ya. Loh ini bukan nggak mungkin loh. Betul. Kalau di Disneyland di situ, maka wisatawan dari mana? Dari Malaysia, Thailand, mana-mana. Dan dari Jakarta ke Bandung, tinggi loadnya. Dan ingat loh, karena kata saya loh ya, karena saya kan bekerja di public policy, yang namanya kereta api cepat Jakarta-Bandung, Yes. itu selayaknya bukan kereta publik, bukan namanya mass public sector, tapi kereta mewah. Ya. Di Cina itu sepakat. kereta mewah. Saya 4 tahun ngajar di Cina, itu kereta mewah. Jadi yang masyarakat biasa ya naik yang ini. Makanya kalau katakanlah nanti tarifnya jadi 500.000 per jalan mahal, gitu kan. lumayan, ha. Fair, kenapa di ujungnya ya ada yang namanya Disneyland Oke, tadi. ya itu Emang dia pasarnya melibatkan TOD tadi itu ya. Jadi yang namanya pendekatan kayak gini nggak bisa itu one to one. Oke. Itu namanya connected policies Nah, gitu. itu dia. Bung Zaki, coba respon. Katanya mungkin pembisiknya nih yang kurang jos. Ya, kalau menurut saya sebenarnya apa yang disampaikan oleh tadi tepat juga, masukan-masukannya pas gitu ya. Tetapi harus dibedakan juga ini. Kata Pak Presiden memanggil misalnya AHY ya, Pak Menko AHY, lalu kemudian ada Pak Jonan, Pak Presiden. Ini bukan berarti pemerintah ingin intervensi, lalu pemerintah mengambil alih. Ada perbedaan antara negara hadir, ya, negara merespon dengan negara mengambil alih begitu. Di sini bagaimana Pak Presiden ini sosok yang sangat ingin agar permasalahan-permasalahan yang hari ini menjadi concern publik, beliau ini kan ingin dapat informasi secara langsung dari berbagai pihak, tidak hanya ingin mendengarkan dari televisi, dari podcast gitu. Tetapi kan beliau punya tim, ada menteri-menterinya, ada tokoh-tokoh yang terkait secara langsung, ya makanya beliau kemudian meminta masukan secara langsung begitu. Ya, memanggil lah kemudian. Namanya menteri kan pembantu terdekat beliau gitu. Makanya ketika memanggil Pak Menko AHY ya, beliau berbicara mengenai kereta. Salah satunya memang ditanyakan memang mengenai Jakarta Bandung ini. Tetapi kemudian memang Pak Menko AHY ini sebenarnya sejak hampir setahun yang lalu, tugas pertama yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah salah satunya bagaimana terkait dengan konektivitas nasional, itu satu. Yang kedua, bagaimana agar ada pemerataan dan terkait dengan masalah keadilan. Ya, yang ujung-ujung kesejahteraan untuk masalah, makanya di belakangnya kalau kita ingat, ini Menko ini bukan hanya Menko infrastruktur, kalau Pak AHY ini, tapi juga ada namanya pembangunan kewilayahan. Nah itulah yang menjadi konteks. Hari ini kami kan sedang ada beberapa, ada undang-undang, ada RPP yang sedang disusun. Ada sistem logistik, ada sistem konektivitas, termasuk juga ada kereta cepat ini gitu. Di dalamnya gitu. Sehingga ini semua ada roadmap-nya yang sangat clear ya. Kita tahu terkait dengan kereta api, adanya ini undang-undang terkait kereta api atau PP terkait kereta api misalnya tahun 2008 seingat saya itu. Belum ada dulu itu terkait kereta cepat. Kan begitu kira-kira. Tadi kan yang baru ada kan tadi belum ada payung yang besarnya gitu terkait kereta cepat. Nah inilah kita yang kemudian hari ini banyak hal nih terkait dengan sistem logistik nasional misalnya. Tadi lagi-lagi transportasi juga gitu. Nah itulah yang dibahas kemarin. Nah di antaranya ada isu yang hari ini mengemuka di publik terkait kereta Jakarta Bandung. Nah di situ dibahaslah opsi-opsi karena bagaimanapun begini. Memang betul, kita juga sepakat gitu. Bagaimana hari ini bisa menjadi, misalnya itu ada solusi.
Nah, makanya Pak Prabowo kan inginnya, Pak Oke. Presiden tuh ingin kenapa bisa negara hadir. Jangan sampai ini publik sudah istilahnya kan menjadi concern publik, ya kan, menjadi perhatian publik. Nanti kemudian jangan muncul, Pak Prabowo kemana ya? Pemerintah kemana ya? Jangan begitu juga nanti kan. Wah, nanti dikiranya nggak ada perhatian gitu. Kok rakyat sudah punya concern, punya perhatian. Nah, di situ justru menunjukkan bahwa hari ini pemerintah selalu punya istilahnya itu merespon. Ya, apapun ini perhatian publik. Bahkan sebenarnya tanpa perlu hal ini yang tadi disampaikan oleh sahabat kami tadi, Pak pengamat tadi, Varian. itu juga, mohon maaf Pak Arya ya, Pak Arya tadi, ini Varian. sebenarnya sudah dibahas juga. Pak Aryan ini sudah dibahas juga sebenarnya terkait dengan solusi ini. Kita juga sudah tahu bahwa di Oktober ini Oke. akan ada situasi seperti apa sebenarnya. Sudah nih udah berbulan-bulan kita coba mencari solusinya, solusi terbaiknya. Bagaimanapun kan ini kan jika misalnya ada Baik, Bung Zaki. masalah di KAI, ada masalah di IC ini akan berpengaruh juga nih terkait yang lain-lainnya. Nah, makanya kemudian hari ini yang coba kita lakukan adalah ya arahan dari Pak Presiden, kita terus lakukan komunikasi ya. Kita komunikasi dengan semua pihak ya. Permasalahan ini kita ingin tuntaskan bersama juga dengan pihak Tiongkok ya. Lalu kita bagaimana pihak-pihak terkait ini ya. Kita ingin menghadirkan solusi yang terbaik dan paling visible. Tadi lagi-lagi kalau kita bicara negara hadir, pisahkan dengan negara intervensi, pisahkan dengan negara mengambil alih semua, tidak. Tetapi kita ingin agar semua yang terlibat tadi benar-benar kita sinergis. Jadi tidak ada, mohon maaf ini, Baik, tidak Bung ada Zaki. yang satu bagian dari elemen lari ke sana, tetapi semua satu kesatuan dalam satu komando. Kita ingin terbaik untuk Indonesia, kita ingin terbaik untuk rakyat Indonesia. Ada yang kurang-kurang dari masa lalu, katakanlah kalau ada yang kurang-kurang, kita perbaiki. Intinya di situ. Ya, kita ingin dapat solusi yang terbaik. Gimana? Kira-kira begitu. Varian gimana? Saran saya, Mas, apa namanya nih? Mas Zaki. Mas Zaki, kalau mau mencari masukan berbagai pihak, yang banyak. Lihat pakar, tulisan, saya nulis di kumparan itu, saya udah tulis berkali-kali itu. Gini caranya, tapi nggak ada yang pernah mau memanfaatkan. Sudah dibahas katanya. Iya, tadi dialog masalahnya. juga banyak di publik, Sudah, tapi Pak. jangan cuma itu aja. Jadi mengambil banyak pandangan, tapi nggak komplit. Jadi tolong itu search itu, kan kita ada namanya media digital kan ya, search itu kita udah digital, search apa ide di situ. Itu baru di situ. Ada, Jadi Pak. bertemu dengan para ya menteri juga bagus sih ya, tapi yang komplit. Jadi Bapak Presiden itu terbantu. Jadi jangan kita publik melihat loh pendekatannya masih ya kalau udah dikritik baru bisa jawab gitu loh. Jangan, kasihan. Sudah menjadi pembahasan sejak lama, Iya, kata udah lama. Prof. Jadi menurut hemat saya caranya adalah daya gunakan digital, komunikasi dengan pakar, mereka yang mengetahui, dan ada dialog-dialog. Ini kan gak ada dialog tertentu aja kayak echo chamber gitu loh. Jadi lebih mendaya gunakan teknologi lah supaya apa? Supaya berhasil gitu, Pak. Ya, Lagi. terima kasih. Terima kasih Pak. Masukannya terima kasih. Memang sebenarnya dialog sebenarnya sudah Nanti kita lakukan komunikasi selama Pak. bulan Kalau ini. Bapak mau saya kasih masukan Betul. banyak gitu Pak. Tapi Karena saya nggak pernah Pak Bapak aja Varian, bicara mungkin- itu. Saya kira kita kan kasih masukan Mungkin supaya dengan Pak Bapak Varian berhasil kita Pak. belum. Ya. Makasih Pak. Nah, Saya itu senang dia. sekali dengan Pak Varian. Abis ini ngopi Dengan bareng deh. teman-teman. Iya, Banyak. nah, beliau traktir saya harusnya ini wajibnya. Nanti kontaknya Oke, kita karena minta kita semua Pak. juga- Makasih banget loh masukan. Kita sudah Oke, banyak kontak diskusi kita dengan ya, kontak-kontak ya. Ada Oke, Kemenhub, iya, ada iya. Kemenkominfo sudah komunikasi, teman-teman KICC juga sudah, teman-teman KI juga sudah, tapi Pak Varian ini belum nih kita. Nah, nanti saya komunikasi dengan Pak Varian ya. Makasih Pak. Oke, siap. Oke, Terima kasih nah banyak. memang kita harapkan ini fokusnya adalah pada solusi bukan pada permasalahan begitu ya, sehingga kalau misalnya memang Siap. impiannya tadi dibilang impian dari Pak Presiden bisa lanjut trayeknya, ini kesalahan yang sama tidak kembali terulang ya. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Zaki. Varian, Bung Zaki. Varian, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Pemirsa, kita punya informasi lainnya untuk Anda. Ada Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo periode 2025-2030 yang akan membawa Projo ini bergabung dengan Partai Gerindra. Seperti apa kami hadirkan. Usai jeda, tetap bersama kami.